Marhaban ya Ramadan. Ayo ke Bistro Indonesia, berbuka bersama bareng keluarga. Nikmati berbuka puasa bersama kami di Bistro Indonesia. Bistro Indonesia memiliki resto yang luas, bersih, dan nyaman. Ada live musik setiap hari selama Ramadan. Nikmati juga pondok resto bertema outdoor. Juga banyak spot berfoto yang menarik. Dilengkapi juga area resto rumput sintetis bertema outdoor. Tersedia juga ruangan full AC untuk 20-70 orang. Nikmati bermacam wahana permainan sambil menunggu berbuka puasa tiba. Bermain sepeda listrik, juga playground gratis. Ada permainan mandi bola untuk buah hati Anda. Wisata berkuda, Bistro Indonesia. Ayo ke Bistro Indonesia bareng keluarga untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Saudara-saudara, sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada. Salah satu ibadah yang biasanya banyak dilakukan oleh kaum muslimin di 10 terakhir Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf secara sederhana diartikan adalah sebuah ibadah di mana seseorang berniat untuk berada di dalam masjid, artinya berhenti di masjid, maksudnya berdiam diri dalam rangka melakukan amal-amal ibadah di dalamnya dalam waktu-waktu yang tertentu. Banyak ragam cara orang dalam melakukan iktikaf belakangan ini. Kalau kita mengikuti apa yang dijalani oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah menceritakan bahwa ibadah iktikaf ini sudah dilakukan Nabi sejak beliau di Madinah sampai akhir hayatnya, di mana beliau selama 10 hari terakhir itu berada di dalam masjid untuk melakukan ibadah, baik berupa zikir dan ibadah-ibadah lainnya. Namun dalam perkembangan sekarang, tentu tidak banyak orang yang bisa melakukan iktikaf seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang mengambil bagian-bagian tertentu saja pada hari-hari tertentu, mungkin di malam-malam ganjil. Dalam kajian fikih sebenarnya iktikaf bisa saja dilakukan tidak hanya di bulan Ramadan, kapan saja, tetapi ada anjuran di mana dicontohkan oleh Rasulullah, beliau memperbanyak iktikaf di 10 terakhir karena di 10 terakhir itu ada keutamaan yang tidak dicapai pada 10 itu. Diantaranya adalah mengambil keutamaan malam Qadar atau yang disebut dengan Lailatul Qadar itu. Begitupun melalui kultum ini, mari kita persiapkan diri untuk bisa melakukan iktikaf yang bisa kita kerjakan kapan saja. Namun yang utama adalah ketika menyikapi 10 terakhir Ramadan. Dalil iktikaf ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ketika bicara tentang ibadah puasa, di dalamnya ada kata-kata wa antum akifuna fil masajid, dan kamu melakukan iktikaf di dalam masjid. Apa saja yang dilakukan dalam iktikaf itu? Boleh dengan zikir, membaca Quran, dengan sholat-sholat sunat, melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Yang intinya bahwa ketika orang berniat iktikaf, dia berniat untuk berada di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya dia niatkan mulai malam hari sampai keesokan harinya atau beberapa jam. Tentu diawali dengan niat bahwa seseorang betul-betul berniat untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Ini adalah sebuah upaya taqarrubu ilallah secara khusus. Ketika seseorang berusaha untuk meninggalkan segala aktivitas duniawinya, bahwa dengan iktikaf itu dia memfokuskan diri
untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal, baik berupa zikir, dan zikir terbaik adalah sholat sunat, atau dengan membaca Al-Quran dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang di dalamnya mengandung nilai ibadah, dengan membaca kitab-kitab, membaca buku-buku. Mungkin termasuk di dalamnya dengan mendengar ceramah dari para guru yang memang diniatkan itu adalah bagian dari zikrullah, bagian dari mengingat Allah dalam rangka melaksanakan itikaf itu. Dan Ramadan adalah momentum terbaik melakukan ibadah itikaf ini, terutama di 10 terakhir seperti yang sudah kita masuki sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk beriktikaf dalam rangka menyempurnakan ibadah-ibadah lainnya yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keutamaan yang besar dengan taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita membuka peluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, termasuk untuk Allah membukakan pintu-pintu rahmat dan keberkahannya kepada kita. Dan setidaknya kita berharap doa-doa kita yang kita mohonkan kepada Allah selama kita melakukan iktikaf diijabah olehnya. Iktikaf adalah momentum terbaik bagi kita untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah dan untuk membuktikan keabidan kita, artinya untuk menunjukkan kehambaan kita kepadanya yang senantiasa bergantung kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah iktikaf di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.